Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel AB Priambodo. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Masih dengan podcast di channel YouTube AB Priambodo, ngobrol bareng. Saat ini saya sudah bersama Bang Regen. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang cerita suka duka pendaftaran CPNS. Langsung aja kita sapa teman saya nih, abang kita, Bang Regen. Bang Regen gimana kabarnya? Kabar baik. Membangun Alhamdulillah. gimana nih? Alhamdulillah. Sehat bro. Sebelumnya gue ucapin selamat ya. Lu sudah lolos dari Latsar. Kita sudah melewati satu step nih. Alhamdulillah. Ya sama-sama. Kita kan satu angkatan, bro. Oh iya, iya bener ya. Gue juga mau ngucapin selamat nih. Jadi Pembangun ini peringkat 3 angkatan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah bro. Mohon maaf nanti di obrolan ini saya akan menggunakan panggilan lu gua karena saya terbiasa menggunakan panggilan itu dengan Bang Regen. Jadi untuk teman-teman yang sejawat ataupun selevel bisa gunakan panggilan lu gue. Cuman kalau misalnya ngobrol dengan orang yang lebih tua ataupun lebih 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 dewasa, jangan gunakan kata lu gue, gunakan bapak, ibu, anda ataupun yang lainnya yang lebih halus. Oke, bro. Ya. Nah, gue pengen tahu pengalaman lu gimana bro waktu pas daftar CPNS gitu. Lu udah berapa kali daftar bro? Gue kalau nggak salah tuh ada 4 atau 5 kali. Pokoknya semenjak CPNS itu seleksinya mulai pakai online, udah mulai pakai website, daftarnya terus udah digitalisasi lah ya. Itu gue udah mulai tertarik tuh, wah bisa nih ikutan gitu. Pokoknya dari 2015 tuh mulai CPNS pakai apa sih namanya itu? CAT ya. CAT. Mulai pakai CAT itu gue udah mulai ikut tuh dari awal. Dari 2015 gue ikut di Bakorkamla dulu namanya. Itu gagal di ini bro. Tes berenang SKB-nya. Terus ada yang keduanya ikut lagi. Ada yang seleksi berkasnya udah gagal, terus ada yang SKD-nya gagal. Nah, yang kemarin ini terakhir buka CPNS tuh kan gue di umur batas terakhir lah CPNS tuh ya 35, cuman gue waktu itu posisi masih 33 sih. Gue lamar, kebetulan di lowongan ada yang daerah Bekasi. Nah, gue turunin lah tingkat apa ya, kalau dulu kan pengennya kalau CPNS tuh maunya di kementerian, lembaga apa gitu ya. Kita turunin lah ego kita lah ya kan. Wah ini ada Bekasi nih, kebetulan daerahnya kebetulan dekat di satu kecamatan gue juga kan. Tempat tinggal ya? Gue ambil aja lah. Tempat tinggal betul. Satu tempat tinggal, kedua mungkin karena daerahnya gue pikir nggak terlalu favorit lah gitu kan. Kita nyarinya yang penting nyari jadi ASN-nya dulu gitu. Nggak usah nyari harus kementerian harus apa gitu. Makanya alhamdulillah pas nyoba yang di dekat rumah pertama di kota kita sendiri dekat rumah lagi kan, alhamdulillah juga sih. Berarti total lu 5 kali nyoba ya bro ya? Ini yang terakhir kemarin ini yang pas Ya 5 alhamdulillah atau kita 4 gitu lolos. lupa. Berarti Soalnya hampir yang sampai SKD lolos itu baru yang ini 2 kali, yang pertama sama yang terakhir. Yang pertama itu SKB-nya ada prakteknya, yang sekarang kan kita SKB-nya nggak ada prakteknya gitu. berarti yang percobaan kedua, 3 dan 4 itu sampai ke SKD aja berarti ya? Sampai SKD ada yang berkas doang, Oh gitu. berkas administrasi nggak lolos. Nah ini Jadi buat teman-teman juga nih yang informasi nih, betul-betul. informasi juga nih. Jadi nanti jangan ngambil kesimpulan sendiri. Misalnya saya waktu itu kuliah jurusan manajemen informatika gitu kan. Terus lowongannya misalnya teknik informatika gitu, atau yang berhubungan dengan komputer yang lain. Atau misalnya kita S1 terus ngambil lowongan D3, itu kemungkinan nggak bakal dilolos. Jadi kalau bisa cari yang emang benar-benar sesuai dengan jurusan sama tingkat pendidikannya gitu. Nah ini informasi buat teman-teman yang lagi nyimak video ini. Jadi formasi dan jurusan pendidikannya harus sama bro ya? Harus sama. Jadi jangan kita ambil kesimpulan sendiri gitu. Informatika sama teknik
misalnya sama gitu. Nggak, jangan begitu. Soalnya nanti sistem udah langsung eliminasi sendiri gitu. Nah, kan kalau kesalahan dari pelamar otomatis Oh nggak bisa gitu. disanggah kan ya. Nggak bisa, Hmm. nggak bisa. Jadi setahu gua tuh kalau yang sanggah itu gini, misalnya kita udah upload bener, tapi kita dinyatakan tidak lulus gitu, baru kita sanggah. Tapi kalau kita misalnya upload salah, mau upload lagi, kayaknya nggak bisa deh. Ya, Kayaknya kalau yang ngerti, coba ada informasi yang enggak. Kalau setahu gua yang sanggah itu misalnya kita udah sesuai prosedur, tapi ternyata hasilnya kok di apa tidak di lolos. TMS-in itu tidak memenuhi syarat, nah, baru kita kita bisa sanggah. Tapi kalau misalnya suruh ngupload ijazah, malah kita nguploadnya yang lain di folder itu, atau ada yang ketinggalan upload, itu nggak diperkenankan upload ulang sih. Nah, bener sih kemarin pas gua buka di Twitternya, kalau kesalahan dari pelamar itu nggak bisa disanggah. Nah, itu informasi Ya buat betul. teman-teman semua yang mencoba untuk melamar menjadi CPNS, P3K, non guru maupun guru. Itu harus diperhatikan betul. Jadi persyaratan, setiap detail persyaratan yang tertulis di pengumuman harus diperhatikan ya, Bro ya. Ya betul, harus benar rinci lah, benar dicek lagi gitu Bener. sebelum sebelum mengakhiri. Tapi sekarang semua udah pasti mengakhiri ya, Pasti. semua udah tahap ini ya, udah ya. Sudah tahap sanggah Intinya yang sekarang, buat Bro. nanti misalnya ada pemberkasan selanjutnya itu benar-benar diperhatiin. Benar. Jangan sampai terulang lagi ya kesalahan yang sama. Benar-benar Tapi pas lu pemberkasan itu ada kendala nggak, Bro, waktu itu? lancar sih, karena mungkin memang udah 5 kali, udah 4 kali, jadi udah tahu ya, udah tahu salahnya, terus lebih hati-hati gitu kan dalam memilih informasi. Nah kebetulan pas lagi angkatan kita kan kemarin sama kayak yang tahun ini nih, pelamarnya nggak dikasih lihat ya, Jumlah pendaftar. saingannya setelah kita udah selesai baru muncul ya, setelah kita udah penutupan baru muncul tuh saingannya berapa. Kaget juga tuh waktu itu, yang kita kira ini daerah Cibarusah nggak terlalu rame, ternyata rame juga gitu kan, ruangannya satu gitu kan. Lu berapa Sempat ini kemarin, Bro, juga saingannya? sampai 100 berapa gitu, 100-an lebih lah, 110 atau 112 gitu. Berarti kita cerita di pemberkasan lu aman-aman aja ya, nggak ada kendala, nggak ada hambatan. Nah, kita Ah, lanjut ke SKD, kendala Bro. Berarti kan setelah tahu SKD. lu lolos lolos pengumuman, lolos berkas, kan otomatis kita masuk ke tahap SKD Ah, nih kan. ah, ya Nah, betul. tentu itu kita pasti mempersiapkan betul kan, belajar segala macam. Nah, gue mau tanya, strategi belajar lu gimana, Bro? Kalau gua kan tipe orangnya yang apa ya, yang nggak bisa, bukan nggak bisa sih, hafal tuh agak lemah gitu ya. Dari gua ibaratnya gini ya, setiap orang kan ada yang jago hafalan, ada yang jago berhitung gitu kan ya, ada yang di analogi misalnya. Kalau gua ini tipenya yang apa ya, matematika lah, TIU lah. Berarti gua punya andalan di TIU lah gitu. Kalau TIU gua bisa pede lah, ibaratnya nilai poin kuat gua kan di TIU. Jadi yang gua genjot di TWK-nya, belajar TWK-nya. Yang dulunya gue belajar TWK itu nggak menghafal, tapi belajar soal gitu kan. Misal kita kumpulin main belajar tryout. Nah itu ternyata setelah gue baca-baca lagi, setelah gue cari-cari lagi di tutorial-tutorial, itu nggak efektif. Karena kan soal yang keluar nggak mesti sama ya. Jadi kita kalau untuk, jadi gue belajarnya fokus di TWK dengan cara apa? TWK itu kan wawasan kebangsaan. Gue pelajarin tuh sejarah kebangsaan gitu kan, yang paling random kan sejarah kebangsaan sama undang-undang tuh. Nah gue pelajarin waktu itu, tipsnya apa ya, tipsnya untuk belajar sejarah kebangsaan itu kita belajar runut. Jadi kita urutin nih kejadian-kejadian sejarah itu dari yang tahun paling tua sampai ke tahun paling muda. Jadi kita bisa ingat gitu alur alur sejarahnya gitu. Jadi jangan loncat-loncat tahunnya, misalnya tahun berapa kejadian apa di tahun itu, ada berapa kejadian, misalnya ada Sumpah Pemuda misalnya. Terus di tahun itu ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi baru ke tahun yang selanjutnya gitu. Kalau yang di TIU-nya, karena gua emang unggul di sana, ya maksudnya gue lebih pede ngerjain TIU gitu, soalnya
gue tahu kalau salah, kalau benar-benar, tapi kalau yang lain kan masih rancu lah ya. Kalau TIU kan ibaratnya kita eksak gitu, nilai eksak, kalau kita itu nggak ketemu berarti kita udah pasti salah nih gitu kan. Gitu. Terus sama yang kepribadian sih. Kepribadian gue di tes terakhir sebelum Bekasi, itu gue gagal di kepribadian karena waktu itu tahun 2018 TKP-nya nilai ambang batasnya kan dinaikin tuh, banyak yang gugur. Nah termasuk gue gugur, padahal nilainya tinggi tapi TKP-nya nggak memenuhi syarat. Nah kalau TKP sendiri nih yang lebih lucu, maksudnya TKP itu kan tentang kepribadian kita sendiri ya, kita nggak tahu ini benar atau salah gitu kan. Nah waktu gue cari-cari kisi-kisi dan tutorial tips segala macam, yang gue dapat kesimpulannya adalah kalau yang TKP ini kita milih jawaban yang tugas kita bisa diselesaikan dan tidak merugikan dan tidak mengecewakan atasan juga dan teman kerja, itu aja sih. Nah, itu Jadi berarti jangan poin terlalu ini. baik banget, jangan jadi superhero juga. Jadi lebih realistis. Intinya pekerjaan selesai dan ke lingkungan juga nggak jadi nggak jadi masalah gitu. Itu sih. Cuman nggak boleh terlalu ini, misalnya apa ya, yang jawab terlalu baik banget tuh ya logis, yang nggak masuk di akal jalanin di dunia nyata, itu malah nggak dapet nilainya, Malah kecil poinnya bro ya. kurang tinggi gitu. Iya, yang poin limanya itu pokoknya itu pekerjaan kita selesai, terus apa ya istilahnya kalau kita sama atasan tuh ya etika ya. Ketika Etika, misal kalau soalnya berhubungan sama atasan, itu etikanya tetap terjaga. Kalau berhubungan dengan rekan kerja, tetap terjaga etika terhadap sesama rekan kerja gitu. Kalau TWK ngapalinnya ngurut gitu kan, diurut sejarahnya. Kalau undang-undang mau nggak mau harus ngapal tuh, tapi paling nggak ngapalin ininya, babnya tentang apa, jadi pasalnya udah ngikutin. Kalau TIU harus rajin-rajin latihan soal, gitu. nah itu berarti informasi Gitu buat sih bro. teman-teman semua pas di TKP. Jadi jangan terlalu perfektif, Ya, harus realistis ya. jangan jadi superhero. Tetap Jadi realistis. jawabannya yang realistis dan juga berdampak baik, baik itu dengan atasan maupun dengan rekan kerja gitu ya. Kerja betul. Nah, pas pengerjaan sendiri lu ada strategi nggak bro? Apa lu urut kacang dari nomor 1 sampai 100 dari mulai TWK, TIU, TKP, atau lu balik urutan pengerjaannya? Itu ada strateginya nggak bro? Kalau sebelumnya gue urut kacang yang kayak yang lu bilang tadi, dari awal sampai terakhir, sebelumnya gue urut. Nah pas yang kemarin gue rubah strateginya, jadi gue kerjain yang menurut gue unggul di bidang itu gitu. Kayak gue kan yang gue bilang dari awal kan, gue di TIU lah, gue maksudnya gue unggul lah di bidang itu. Ya udah gue masukin, gue begitu mulai gue langsung TIU dulu, tap selesai, baru ke TWK, baru ngerjain TWK, habis TWK baru ke TKP. TKP. Gue ngerjainnya gitu. Jadi kalau secara pribadi pengalaman gue, sarannya, bukan saran sih, tips yang gue jalanin, yang kita unggul di mana nih, kita kerjain dulu itu. Terus kalau mentok di satu soal, jangan berlama-lama. Jadi kita ngerjain mentok, jangan pusingin itu lagi, lewat aja dulu. Nanti kalau ada waktu baru kita kerjain lagi. Ada batas waktu Gitu sih. pengisian nggak bro? Misalnya di TIU berapa menit total, di TKP berapa menit, dan seterusnya. Kalau secara spesifik sih enggak gue hitung sih waktu itu, misalnya jumlah soal berapa, terus waktu yang diberikan berapa. Kalau sekarang kalau nggak salah jumlah soalnya nambah, waktunya juga nambah nih ya yang sekarang ya. Ah benar. Jadi ya gue bagi aja tuh berapa menitnya kan, kalau nggak salah 1 menit kurang lah satu soal itu. Ya, cuma kan pas lagi pengerjaan ngeliat menitan terus ya, nanti jadi stres. Pokoknya kita ngerjain secepat tetap teliti, tapi jangan terlalu begitu mentok, jangan terlalu lama dipikirin di situ, lewat aja dulu. Kalau ada waktu luang, ada waktu
lebih baru kita balik lagi ke sana. Entah itu TKP atau TWK atau TIU. Nah, jadi gitu bro ya. Jadi Siap. jangan jangan terlalu lama-lama dalam satu soal bro ya. Jadi jangan terpaku pada satu soal yang sulit. Mending ketika ada soal sulit langsung geser ke soal berikutnya. Ya, tapi dikerjain dulu, nggak ketemu, ya udah langsung lewat aja dulu. Kalau emang kalau emang tanggung atau maksudnya masih ada inget dikit apa ya gitu, biar meyakinkan nggak apa sih. Cuman jangan diulang lagi ngerjain, intinya jangan berkumul di soal itu aja gitu. Kasihan soal-soal yang gampang yang lain yang menunggu. Ya. Kan kita nggak tahu ya soal selanjutnya bisa jadi lebih mudah, bisa jadi lebih sulit gitu. Jadi jangan terpaku di soal itu aja. Dan tentunya bakal memakan waktu ya. Membuang waktu sia-sia. Ah, benar. Nah itu Iya. pas SKD lu total poin berapa bro? Kalau nggak salah 364, ya 364. Itu urutan ke Urutan kedua. yang ketiga. Yang ketiga agak jauh sih, lupa cuman poinnya berapa, agak jauh dari bawah. Berarti gapnya lumayan jauh ya antara 1, 2, dan 3 ya. uh, Sebelumnya agak jauh. Nah, yang lucunya mungkin karena gua pilih di daerah, ya kan, lawannya itu adik kelas gua di kampus. Oke. Yang nomor satunya gitu. Wah, itu kan jadi ini ya, gue harus bisa ini, bisa ngejar nih, makanya pas di SKB kita tingkatkan gitu. Nah, kan kalau nggak salah lu punya ini ya, punya grup belajar sama Robi kan ya. Nah betul, jadi setelah, oh enggak, kita dulu waktu keluar lulus SKD, jadwal SKB belum keluar ya, karena Oh, masuk pandemi itu ya. betul. Nah masuk pandemi, jadi gua tuh bener-bener ya udahlah, nggak usah belajar dari awal, karena kan kita belum tahu nih jadwalnya kapan, jadi gua belum belajar tuh. Begitu keluar apa namanya, keluar jadwalnya, tanggal berapa baru gue mulai belajar gitu. Cuman gue udah cari-cari kisi-kisi ya, kalau sekarang bilangnya apa ya, how to apa nggak ngerti gue cari-cari di grup, dengerin di YouTube. Nah kendalanya adalah karena jabatan operator siap ini eh, katanya sih perdana, dan gue cari di online di YouTube juga emang baru perdana nih, jadi kita belum dapet kisi-kisi sama sekali gitu. Jadi masih Jadi minim begitu informasi ya. ketika nyari, ya masih minim informasi. Cuma karena satu rumpun dengan Pranata Komputer, gue ikut grup-grup Pranata Komputer. Ada satu grup SKB Pranata Komputer yang mewadahi administrator database, operator siak, terus pengelola apa gitulah. Pokoknya berhubungan dengan satu rukun dengan komputer, dia nampung tuh. Walaupun belum bisa dijadiin patokan, paling nggak kita ada bayangan kan tentang apanya gitu. Bergabunglah kita di grup itu tuh, ketemulah gue sama teman kita nih, Bang Robi sama Bu Budia Ningsi. Nah, CS kita tuh ketemu di sana. Grup-grup tuh masih ngebahas perangkat komputer tuh, gue juga masih, karena operator SIA kan sistem informasi juga ya, jadi masih belajar yang tentang kekomputeran, pemrograman, segala macam kita pelajarin itu. Nah, sambil dipelajari juga undang-undang tentang formasi masing-masing. Jadi undang-undangnya ya tentang jabatan itu, undang-undang berapa, terus pelaksanaannya tuh pakai undang-undang berapa, kayak gitulah, juknis juklaknya semua kita hafalin tuh undang-undangnya. Namanya ASN kan semua bergerak berdasarkan undang-undang ya. Betul. Jadi belajarnya di situ, karena tugas jabatan fungsionalnya, fungsi apa tupoksinya ya, tugas pokok dan fungsinya itu ada di dalam situ semua. Nah itu paling nggak kita ngapalin itu di situ. Terus di luar itu baru umum kayak komputer segala macam. Karena kan kita gabungnya di SKB Pranata Komputer ya. Cuma di kelompok-kelompokin nih, yang operator siapa, yang administrator siapa gitu kan. Nah di situlah gue ketemu sama teman-teman Mas Robi sama Bu Ningsi. Nah yang lucunya pas ketemu tuh,
karena kita sama-sama itu yang enggak ya dari seluruh Indonesia. Kebetulan ada yang sama-sama Bekasi kan kita oh mas di Bekasi juga ya, iya gitu kan. Jadi kita sama-sama nahan nih, sama-sama nggak ngasih informasi, takutnya lawan kita kan gitu ya. Tapi alhamdulillah kita jabatannya sama, tapi instansinya beda, ditaruhnya di kecamatan berbeda, jadi kita bisa bahu-membahu lah di situ. Jadi bisa saling sharing di situ Nah ya. ini ya betul, saling sharing. Ikut grup ini juga banyak ininya loh, banyak manfaatnya sih. Kita nyari-nyari informasi. Sebelum-belumnya kan gue nggak pernah ya ikut-ikut aja gitu. Kan kemarin niatnya gue harus lulus nih tahun terakhir gitu kan. Ya gue ikutin lah gaya-gaya apa nyari-nyari grup segala macam. Nah itu yang tadi grup SKB Pranata Komuter tadi, itu dia nggak ngadain tryout. Nah ibaratnya adalah yang ada biayanya juga buat di tryout itu. Jadi kalau kita ikut tryout itu dapat materi juga gitu. Nah gue kan tryoutnya belum pernah ada nih yang lain-lain mata apa namanya bidang kita gitu ya. Ya udah gue ikut tryout, dapat kelompok-kelompok. Di kelompok-kelompok itulah kita berkembang sendiri nih. Akhirnya juga dari sana kita kelompok sendiri gitu. Ketemu lagi tuh oh yang prospek mana gitu. Nah, jadi ini tips juga ya bro buat teman-teman semua ya. Dari situ betul. Itu Nah, perlu juga sih kita nyari-nyari tryout, nyari-nyari grup. Karena kan banyak yang masih di sana. jadi ini tips juga nih buat teman-teman semua yang mau ke SKB setelah lolos dari SKD mau ke SKB. Tadi tips pertama teman-teman silakan cari ya peraturan yang mendasari jabatan itu bro ya. Nah terus yang kedua tipsnya Tentang juga jabatan teman-teman itu. silakan cari atau misalkan buat grup belajar bersama, biasanya di Telegram banyak, Grup teman-teman belajar. tinggal tinggal cari search aja nanti gabung situ untuk saling sharing informasi gitu. Nah di SKB lu berarti otomatis peringkat pertama kan ya bro? Setelah SKB, iya betul. SKB saya gua, Robi sama Budia pas hari itu kebetulan bareng. Nah, itu kita tiga besar tuh, bertiga-tiga tuh hari itu. Nah, yang serunya, bukan seru ya istilahnya. Pas SKB kan kepilih 3 orang, yang nomor 1 kawan gue tadi adik kelas gue, terus nomor 2 gue, nomor 3 ada nggak tahu orangnya siapa. Nah, yang 2 orang ini kan milih SKB di Jakarta, gue yang milih SKB tetap yang di Bandung. Bandung, ikut di Bandung. Nah, ini Bandung duluan, Jakarta besoknya, jadi gue hari Sabtu, Bandungnya hari Minggu, Jakartanya hari Minggu. Nah, berarti walaupun hari yang pas hari Sabtu itu gue peringkat 1 di kelompok itu ya, tapi kan lawan gue belum selesai nih, masih belum tenang gitu. Kalau yang Badia sama si Robi itu udah oh ya enggak, Robi yang itu yang ceritanya lawannya masih kena ini ya bro ya, kena Oke. COVID ya bro. Dia sama tuh yang belum tenang tuh gue sama si Robi, tapi gue hari Minggunya langsung tenang karena mereka kan ujian live YouTube, gue di rumah nongkrongin YouTube aja tuh live score, lihat. Nah pas sudah terakhir alhamdulillah nilai gue lebih tinggi dan jaraknya jauh, golin nilai SKD kemarin. Berapa Dan bro akhirnya total nilai lolos lah pas gue di SKB? SKB itu gue salah 9 soal, berarti 455. Luar biasa, dari total skor 500 ya. 500 ya. Berkat apa? Berkat grup SKB. Berkat grup, berkat silaturahim, kenal banyak orang, saling tukar informasi, akhirnya alhamdulillah dapat hasil yang terbaik. Tapi Nah, jangan murni apa yang kita dapat itu doang yang kita pelajari, enggak. Tetap gue pelajarin yang lain juga, misalnya. Kalau ada keluar misalnya tema, contoh waktu SKB kemarin tuh tema tentang kebudayaan gitu ya. Misalnya yang keluar kebudayaan Bali nih, ya kita jangan ngapalin Bali doang, gitu. Kita apalin jenis-jenis kebudayaan yang lain, daerah lainnya juga gitu. karena itu nggak bisa Alhamdulillah. jadi patokan ya, kan bisa jadi soalnya berbeda Ya, gitu kan.
Betul. Yang penting kita tahu temanya aja nih. Oh, ada keluar tentang nama-nama ibu kota misalnya. Ya kita hafalin ibu kota ya kan. Atau jumlah provinsi jumlah jumlah kota di dalam provinsi berapa. Ya, itu kita jadi ngapalin ngapalin juga yang kayak gitu-gitu. Karena nanti nilai pembedanya pasti di sana. Dan endingnya ketika SKB kelar lu peringkat pertama, terus pas pengumuman hasil integrasi nilai, alhamdulillah lu jadi peringkat pertama ya bro ya. Tuh P1L. Nah, gitu teman-teman. Jadi nanti setelah P1L. setelah SKD, SKB nilainya itu digabungkan, baru nanti akan keluar hasil nilai integrasi. Tapi yang hanya 3 urutan teratas Iya. tadi. Jadi yang lolos ke SKB itu adalah jumlah formasi dikali dengan 3. Jadi misalnya formasinya cuma 1, berarti yang lolos 3 orang. Kalau formasinya 2, berarti 6 orang dan seterusnya. Nah, pas keluar hasil integrasi, eh, terus lanjut ke tahap pemberkasan, ada cerita-cerita unik nggak bro? Pemberkasan. Dua itu pemberkasan yang ini paling apa namanya akreditasi akreditasi kampus. Kampus. Jadi eh, tahun lulus gua itu kebetulan akreditasi kampusnya sedang masa perpanjangan. Misal contoh misalnya nih akreditasi Februari misalnya. Kita kan lulus bulan Juli ya. Hmm. Nah, di ijazah sih disebutin nomor akreditasinya, nomor akreditasi yang ini. Tapi kan waktu akreditasi lulus kan orang. Nah di situ gue jadi nyari-nyari tahu informasi nih gimana caranya supaya nggak kena di situ gitu kan. Nah, gue datang ke kampus minta surat keterangan lah bahwa dalam masa bulan itu tuh dalam masa perpanjangan akreditasi gitu. Jadi ijazah ini tetap tetap sesuai dengan akreditasi yang masih berlaku lah ibaratnya. Walaupun bulannya udah lewat tapi itu masih berlaku karena masa dalam perpanjangan. Itu aja sih yang paling yang bikin Deg-degan. deg-degnya itu SKB. Iya, soalnya jangan sampai gara-gara kertas selembar kita nggak lolos kan gitu. Iya, kita udah usaha-usaha segala macam di akhir-akhir nggak lolos kan nggak enak juga ya, apalagi Hmm. gara-gara bukan salah kita, maksudnya itu kan birokrasi juga ya di kampusnya sendiri. Kita masuk tahun segitu kan bukan kita yang milih ya, lulus di tahun itu ternyata akreditasinya nggak sesuai bulan, tapi kan masih bisa ada surat keterangan itu yang dicari-cari sih. Intinya pas pemberkasan itu harus detail tuh, jangan sampai gara-gara selembar kertas yang nggak ada atau nggak sesuai kita digagalin gitu aja sih. Jangan sampai TMS bro ya. Nah pas tes kesehatan itu gimana? Ada cerita-cerita seru nggak? Karena kan kayaknya tuh sempet ini ya, sempet rame, penuh di sana, penuh di sini, penuh di sana, penuh sini, penuh. Akhirnya gimana tuh? Ada cerita-cerita unik nggak? Ternyata, nah yang pas awal-awal kan Mas Bangun kan masih sepi ya, Masih sepi. si Nggak terlalu lama lah, nggak terlalu membludak. tapi nah pas karena gua nyari nyari sela untuk izin dari kantor, terus hari kedua hari ketiga udah langsung numpuk. Nah gue berinisiatif itu di Bekasi ya, rumah sakit RSUD Bekasi itu ramai banget, soalnya ada yang dari Jakarta, dari Bekasi kota, ada yang sebagian ke sana juga, terus dari kita Kabupaten Bekasi. Nah saya lari ke Karawang, ke dia Karawang 2 hari kalau nggak salah itu hasilnya baru keluar. Ya udah, alhamdulillah hasilnya bagus lah, bisa diserahin buat SKB-nya. Alhamdulillah setelah itu kita waktu itu verifikasi berkas bro ya di bulan November. Iya, bulan November. November Di ini ya verifikasi berkas di Pemda ya. di Pemda. Nah itu juga dari pas verifikasi berkas sampai pengumuman tuh agak lumayan jauh jedanya bro ya. Iya betul. Nah teman-teman sedikit informasi. Jadi saya ketemu Bang Regan itu pas pada saat
penyerahan SK di Diskominfo di ruang comment center. Di situ saya baru ketemu Bang Regen, Bang Robi sama Mbak Diah di situ. Jadi kopdarnya pertama kali di situ. Dan alhamdulillah sampai sekarang manjang nih silaturahimnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak nyangka juga ya bro ya jadi perwakilan. Betul. Nah bro di ending video ini gue mau minta ini nih mau minta apa namanya pendapat lu, saran-saran lu buat temen-temen yang lagi nyoba CPNS. Kalau lu ada pesan-pesan buat mereka, gue persilakan sama lu. Ya kalau buat teman-teman yang pengen apa ya, yang saat ini sedang mengikuti CPNS, diusahakan lakukan semua itu dipersiapkan dengan baik. Jangan ada hal-hal kecil yang menjadi penghambat kita. Karena kita itu kesandung bukan di batu yang besar, tapi di batu yang kecil gitu. Aja sih. Jadi detail deh. Gitu. Semuanya. Persiapkan sebaik mungkin, fokus juga pada detail bro ya. Sorry bro, putus lagi aja nih. Ya. Apa santai. Itulah ini apa seninya. Siap. Seninya podcast ya. Lewat online. Oke bro, thanks banget nih lu udah berbagi cerita di channel YouTube gua, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi buat teman-teman semua yang menyimak video ini. Kita doakan sama-sama semoga teman-teman yang lagi mencoba CPNS, P3K guru dan non guru mendapat hasil yang terbaik. Kalau pesan dari saya itu selain kita berikhtiar, kita juga harus kuatkan doanya. Kita harus ketuk pintu langit, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu Allah lah yang menentukan. Oke, bro, thanks banget ya udah ngobrol-ngobrol di channel gua. Sukses selalu buat lu, sehat selalu lu sama sekeluarga. Kita berdoa sama-sama semoga COVID-19 segera berakhir, segera usai sehingga kita bisa kembali ke kehidupan normal. Oke, sekian teman-teman video podcast saya pada kali ini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari video ini. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks bro ya. Sama bro.